Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Merdeka, bahasa Indonesia, sinonim yang paling dekat dengan kata merdeka itu adalah bebas. Kalau tak percaya, bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bebas. Bebas apa? Bebas dari perbudakan. Jadi zaman dulu kalau ada budak, bebas dia dari tuannya, maka disebut merdeka. Budak itu apa Pak Ustaz? Budak hamba sahaya, bukan budak kecil dari Bengkalis. Kalau saya punya budak saya tadi bekerja mengambil kayu, lalu dapat upah dari tukang kayu itu 1 dinar duit, maka duitnya itu punya saya. Budak saya tadi nikah, dia punya anak, anaknya itu punya saya. Sampai-sampai dirinya itu pun milik saya. Begitulah zaman perbudakan dulu. Makanya ketika digali makam-makam tua, bukan di luar Indonesia, di tempat kita, begitu digali makam-makam tua dapat 1 jenazah yang memanjang, tapi ada beberapa tumpukan tulang, menunjukkan ada 6 orang ditambah 7. Orang bingung, ini kok ada 7 orang dalam satu lubang? Ternyata yang memanjang itu tuannya, yang 3 berhadap-hadapan memangku itu budak. 6 di kanan, 6 di kiri, bangsawan-bangsawan yang mati zaman dulu. Bangsawan adalah bangsa yang hidup di awan. Memangku dada, tengkuk, kepala 1, pinggang 1, bagian lutut 1. Jadi budak-budak itu dikubur hidup-hidup bersama tuannya. Begitulah zaman dulu. Siapa yang pertama kali membebaskan manusia dari perbudakan ini? Eropa masih memperbudak orang. Sampai akhirnya perjuangan di Afrika Selatan, politik apartheid, lalu kemudian ditumbangkan, dan tokohnya, kita di zaman modern ini bisa melihat tokohnya. Siapa itu? Nelson Mandela. Saya senang sekali menengok Nelson Mandela tinggi pakai baju batik. Orang Afrika itu termasuk menentang perbudakan. Dan ingat saya waktu dulu zaman SD, kita masih dipertontonkan sinetron perbudakan oleh TVRI. Siapa itu? Tuan Baron. Yang ketawa senyum udah tua. Anak-anak SMP sekarang tak tahu itu dia. Little Missy. Kenapa? Di situ nampak budak-budak berkulit hitam. Nah, ketika penjajah-penjajah ini datang, maka mereka memperbudak nenek moyang kita. Sebelum Belanda datang, bukan orang Riau ini memanjat pokok kayu macam ciguk cingkak. Sebelum Belanda Jepang datang ke bumi Melayu, kita sudah bukan budak lagi. Karena sejak abad ke-17 kita sudah punya kerajaan Melayu bernama Kerajaan Siak Sri Indrapura. Orang banyak menganggap kerajaan ini kecil. Baca sejarah balik. Kerajaan Siak Sri Indrapura punya kekuasaan bersempadan sampai ke Aceh Tamiang. Makanya waktu ulang tahun Siak, saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Saya tengok beberapa orang Aceh, 1 bis datang. Saya tanya sama Pak Upati, ini siapa Pak? Mereka ini dari Aceh Tamiang. Loh, ngapain orang Aceh kemari? Karena kata mereka dulu berbatasan langsung dengan Siak. Sumatera Utara mana?
ternyata 4 kerajaan Melayu di Sumatera Utara itu semuanya di bawah kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura. Aceh paling atas, turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat, Stabat, Indrapura, Binjai. Turun ke bawah Medan, Sumatera Utara, di situ kerajaan Melayu Delhi. Istananya masih ada sampai sekarang, Istana Maimun dengan Masjid Al-Masun, lengkap dengan kolam raja. Turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan, ibu kota Tanjung Balai Asahan. Turun ke bawah kerajaan Melayu Serdang. 4 kerajaan Melayu ini di bawah kerajaan Siak Sri Indrapura. Bahkan sampai pula kekuasaan Siak ini ke negeri Johor Nun seberang Malaya. Makanya kalau ada orang Malaysia ngomong sama kita, bicara, dari mana? Dari Riau. Oh, bahasa awak sama macam kami ya? Bukan sama, kami menguasai awak dulu. Dululah. Sekarang ni tak lagi. Anak Melayu mesti mengerti tentang kerajaan siapa dirinya. Tapi orang kita ini tidak egois. Kita menggabungkan diri dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barat mengobok-obok kita. Dulu kita diajarkan Belanda datang ke tempat kita mau mengambil kunyit, mau mengambil kulit manis, mau mengambil buah pala, mau mengambil cengkeh. Kan begitu dulu diajarkan waktu SD. Sekarang saya baru berpikir, Belanda ngambil kulit manis buah pala untuk apa? Memang dia mau masak sampodeh baung? Mereka menyedot habis sumber daya alam kita. Sampai hari ini rel kereta api yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, itu untuk mengangkat karet getah tembakau. Tembakau Delhi luar biasa nikmat, kata mereka. Disedot habis-habisan, lalu kemudian mereka membangun dam tembok tinggi, Amsterdam. Kota di bawah permukaan laut, besar, jasa nenek moyang kita. Lalu kemudian yang lebih fatal daripada itu, mereka bukan mengeksploitasi alam, tapi juga mereka adalah menyebarkan agama, kristenisasi. Makanya jarang sekali tokoh-tokoh pejuang itu berasal dari mereka. Kenapa? Karena satu keyakinan, satu agama. Saya tak bisa panjang lebar tentang ini. Nanti kalau di-upload di internet, anti kebinekaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada salah satu orang belajar bahasa Arab, belajar Islam, pura-pura masuk Islam. Di mana dia belajar Islam? Ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan bernama Islam Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Abdul Ghafur. Masuk dia ke Makkah, belajar, berkawan dengan orang-orang Islam yang belajar di Makkah waktu itu, belajar bahasa Indonesia, belajar. Setelah dia ahli dalam Islam, keluar dia dari Makkah dan dia datang ke Aceh. Dia obok-obok Aceh. Anak-anak kita tak kenal Abdul Ghafur, tapi yang dikenal adalah Snob Horgroni. Setelah Aceh kacau balau, dia pun keluar menikah dengan orang di Bandung. Setelah itu dia balik ke Amsterdam. Mati. Apakah dia murtad kafir? Yang jelas perbuatannya luar biasa untuk menjajah bangsa kita. Akhirnya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur dari bangsa Indonesia, dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Begitulah rendah hatinya umat ini, merdeka 17 Agustus 1945. Anak-anak kita diajarkan lagu itu 17 Agustus 1945. Tapi dengan tanggal 17 Agustus itu ada satu yang hilang. Apa dia? Hari Jumat 9 Ramadan, bulan suci, bertemunya dua kemuliaan. Bulan paling mulia bulan Ramadan, hari paling mulia hari Jumat. Di saat malam itu ulama-ulama berdoa semua supaya selamat.
disitulah dibacakan proklamasi kemerdekaan kita. Mestinya kita peringati 9 Ramadan, hari kemerdekaan. Sama aja tuh Pak Ustaz, 9 Ramadan sama 17 Agustus, nuansa rasanya berbeda. Siapa yang mau merasakan manisnya perjuangan, dia mesti merasakan suasana laparnya pagi Jumat 9 Ramadan, yang menggerek bendera, yang memegang sangsaka merah putih. Saat itu Bung Karno selesai bendera berkibar, mengangkat tangan, fotonya masih ada, berdoa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tak ada sekarang. Alhamdulillah ada suasana baru. 17 Agustus di mana-mana masjid diperingati dengan tablik akbar. Dulu enggak. Dulu kalau udah 17 Agustus main gaplek sampai pagi. 17 Agustus panjat pinang. 17 Agustus bapak-bapak pakai daster menyanyi dangdut. Saya dapat video, entah siapa yang mengirim, entah mau mengejek, entah mau apa, dikirimkannya pula, entah di mana lombanya. Beginilah menghormati kemerdekaan. Ibu-ibu megang dodot anaknya, di sudutnya kemuncung suami. Bukan begini. Bersyukur kepada Allah atas perginya Belanda dan Jepang adalah mengingat kembali bahwa mereka, Bung Tomo di Surabaya dulu meneriakkan Allahu Akbar. Tengku Umar di Aceh ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Sultan Syarif Kasim meneriakkan kemerdekaan Allahu Akbar. Sampai panglima perang yang ada di Pulau Jawa sana, di Ponegoro, semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar itulah yang kita tanamkan ke anak-anak kita sekarang dengan mengajak dia ke masjid, solat berjamaah. Nak, ayo ke masjid, Allahu Akbar. Dengan 17 Agustus semangat menyemarakkan masjid. Ini masjid sudah besar, cantik, megah, mewah, sejuk, komplit, lengkap. Saya selalu lewat sini. Masuk baru sekali ini. Makanya ketika diundang tadi, Ustaz nanti kemana? Di Metten House. Bukan di dalam Pak Ustaz. Oh di luar, iyalah. Mohon maaf tadi karena pengajian di Masjid Nurul Yakin Jalan Cendrawasih. Pengajian sampai asar. Selesai asar salam, saya mau langsung kemari. Pengajiannya sebentar aja, fotonya lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, merdeka dari Belanda, betul. Merdeka dari buta huruf Al-Quran, belum. Mau tak mau, suka tak suka, Provinsi Riau, survei Kementerian Agama 2015, buta huruf Al-Quran 40%. Kalau ada 1000 orang kita berkumpul, berarti ada 400 orang tak pandai baca Quran. Nah, itulah kalau wirid Yasin Quran lip sync. Atau ujung-ujungnya turja'un fayakun. Ini kemarin Komandan Korem Wirabima, Ustadz Somad, bisa kita ketemuan kapan, di mana? Salat subuh Pak di An-Nur. Oke, sama-sama salat subuh. Kami mau ngundang Ustadz nanti sore 17 Agustus 2017 17:17 kita mau acara khatam Quran di Masjid An-Nur. Anak yang paling kecil umur 4 tahun setengah. Amat sangat mohon maaf Pak Komandan Korem, saya mau ke Rokan Hulu, Ujung Batu, Simpang Asu, masuk ke dalam Pagaran Tapah namanya. Tapi waktu makan tak pula ada ikan tapah sih. Apa acaranya? Pengajian juga Pak. Oke lah Pak Ustadz kalau begitu. Bangga kita. Tentara, polisi memperingati 17 Agustus 1 jam. Dari jam 5 sampai jam 6 sampai maghrib acara membaca Quran. Langsung perintah dari Panglima TNI. Ini luar biasa. Pak Gatot Nurmantio. Kalau jenderal baca Quran kan bangga kita. Bintangnya 4, Quran baca. Polisi, tentara baca Quran. Ini kadang baru jadi hansip, dah tak mau baca Quran. Mohon maaf Pak Hansipnya batu singgung. Nah, ini penting, seragam ini penting. Anak bapak ibu mau, dokter mau,
pengacara, advokat, terserah. Yang penting hebat dia baca Quran. Ketua Persatuan Qori Mesir, nanti tulis di www.youtube.com. Tulis di situ Syekh Nu'aina. Syekh Nu'aina, enter. Ketua Persatuan Qori Mesir, dokter. Bukan ustad. Kalau ustad ketua Persatuan Qori biasa, ini dokter. Bukan doktor. Dokter S3, dokter penyakit. Itu menjadi qari. Jadi anak bapak, anak ibu silakan. Anak bapak sekarang di mana? Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Pak Ustaz. Bangga. Tapi baca Qur'annya luar biasa. Ini sudah letak dokter, mengaji tak pula pandai. Apa lagi yang mau dibanggakan? Oleh sebab itu anak lajang, anak gadis, mulailah memerdekakan diri. Ustadz merdeka itu dibahaskan perjuangan. Perjuangan sudah selesai. Pitung sudah mati ditembak Belanda. Perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan ini. Apa yang mau kita buat? Alhamdulillah Kota Pekanbaru sudah berdiri SMP Madani. Siapa yang tamat situ diprogramkan hafal Quran. Masjid-masjid kita diangkat imam paripurna. Sehingga imamnya itu multifungsi, selain sebagai pemimpin ibadah ritual dari maghrib ke isya, ada nama program maghrib mengaji. Kemarin tadi pagi saya tengok banyak yang update status Masjid Ar-Rahman. Pagi itu ada pengajian Al-Quran khusus ngaji. Bayati sobasikan awan jaharka iklab gunnah qalqalah gunnah bila gunnah, dengan Ustadz Dr. Khairun Nas Jamal, Wakil Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus juara internasional di Malaka. Dikumpulkan seluruh kori-kori di dunia ini, dibuat musabaqah di Malaka. Dia juara 1, orang Riau. Juara dunia. Andai ada MTQ dunia akhirat, menang juga orang Riau. Hebatnya orang Riau. Bangga kita. Begitu turun dari airport, semua pejabat, pegawai, pengusaha, investor yang mau datang ke Riau, begitu mendarat pesawatnya turun, keluar dari pintu gerbang, apa yang ditengoknya pertama kali? MTQ. Itu yang pertama kali. Begitu turun, keluar, tengok sebelah kanan. MTQ. Masya Allah. Al-Quran. Dia tanya, ini apa nih? MTQ. Kapan? Dulu. Sekarang tempat bakar jagung. Saya ceramah di Jakarta, yang ngundang Qori, lupa pula namanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia punya murid-murid, salah satunya wali kota Jakarta Utara, wakil mantan. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz dari Riau ya? Iya. Saya pernah ke Riau Pak Ustadz, dulu sebagai pimpinan kontingen dari DKI Jakarta waktu MTQ nasional. Tahun berapa tuh ya, lupa. 94 Pak. 1994 kita sudah menjadi tuan rumah MTQ nasional. Itulah dia yang di Jalan Sudirman, Simpang Arifin Ahmad Sudirman nasional. Masih ada tempat tuh sekarang Pak Ustadz, kata dia. Masih, saya bilang. Masih ada orang ngaji situ? Tak ada lagi Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga namanya sekarang sudah berubah menjadi apa? Purna MTQ. Kalau masih kerja, tentara, polisi. Kalau sudah tak kerja, purnawirawan. Apa arti purna itu? Entahlah, entah almarhum, entah apa. Yang jelas ke depan anak-anak kita, dia mesti menguasai Al-Quran. Jangan sampai lagi target pertama dengar aja dulu. Udah mau dia mendengar, itu udah lumayan. Makanya bapaknya, ibunya punya MP3 ngaji. Kalau pergi ke Makkah beli apa? Beli MP3. Maka saya kalau pembimbing umroh, saya beli MP3 satu. Genteng. Ustaz dari mana? Shopping ya? Kata jamaah. Iya. Boleh nengok Ustaz? Boleh. Apa nih Ustaz? CD. CD apa? MP3 Imam Masjidil Haram. Ibu beli apa tadi? Tempat celah Pak Ustaz.
besar. Oh. Ini jilbab 5 rial. Salah beli tempat celak? Tak salah. Dia celak Ismit. Itu obat mata. Bagus. Pakai salah. Mau undangan pakai. Kalau mau meninggal orang jangan. Kalau meninggal pakai celak menangis turun hitam gua. Nih. Beli. Oh, nanti saya beli juga lah nih Pak Ustaz untuk anak saya. Iya, iya. Ya maaf pun belilah CD, beli CD. Nanti di dalam kendaraan hidupkan, anaknya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Anaknya dengar. Berangkat sekolah dia dengar, balik sekolah dia dengar, di rumah dia dengar. Allah bisa karena terbiasa telinga dia mendengar. Ninda. Bapak-bapak, ibu-ibu di Pekanbaru ini bukan MP3 ngaji yang dimasukkannya, masukkan lagu What Can I Do For You, masukkan lagu Kiong Racun Kucing Garong. Anak tu pun mencakar-cakar aja lah. Habis jok mobil tu cakar. Nah, ini penting. Oleh sebab itu baik. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Anak dalam kandungan sudah bisa mendengar. Maka kalau ibunya pandai mengaji, maka dia ngulang hafalan. Perempuan yang hafal 30 juz, satu hari dia mengulang 2 juz. Saat dia mengulang itu, mulutnya berbunyi, hatinya bergetar, anaknya mendengar di dalam. Maka anaknya tenang, suaminya tenang. Dia sambil masak di dapur sarapan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya tenang, anaknya tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang udah menikah mau menikah sekali lagi. Patutlah saya tak tenang selama ini Pak Ustaz. Nampaknya saya mau maksud tujuan ceramah saya ini untuk anak-anak kita, bukan untuk awak. Ini banyak yang pandai menginterpretasikan kaji sekarang. Anak-anak kita, ini banyak orang tua sekarang. Kau sudah kusekolahkan SMP, SMA, S1, S2, S3, masalah istri jodoh kau cari sendiri. Enggak bisa begitu. Kita harus diikut. Anak saya ini Pak Ustadz mau nikah, gimana? Buatkan tim fit and proper test. Ketua Pak RW, sekretaris bendahara pengurus masjid, pelindung, ketua tim Abdul Somad LCMA. Anak kebetulan anak ibu ini ganteng pula, primus, pria muka soleh. Mana calon-calon menantu ibu yang mau kita seleksi? Ini dia Pak Ustadz. Oh, nomor 1 masuk. Tengok jilbabnya panjang. Oh, cocok nih. Wajah ada pakai makeup? Enggak, tulus, bersih, bagus. Pakai kaos kaki enggak? Pakai. Berarti udah paham dia aurat tertutup. Pakai celana jeans, celana hantu? Tidak. Pakai baju kurung. Dah. Gimana Pak Ustaz? Dari casing nampaknya udah lulus. Apalagi kita tes bacaan Quran. Soal baca. A'udzubillah. Oh, tak usah. Itu bunyi tak usah lah. Kenapa? Ini akan menjadi bibit, bebet, bobot ke depan. Makanya kalau mau memperbaiki generasi anak umat Islam ke depan, al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah al-um. Apa al-um kau Pak Ustaz? Mother, amak dan ibu, luar biasa. Makanya bibit yang baik disemai di tanah yang tandus dengan tanah yang subur berbeda. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. Wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang tak baik. Mana tanah yang baik? Tak ada tanah yang lebih baik daripada tanah kita ini. Gemah ripah, loh jenawi, untayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Tak perlu dipupuk, tak perlu tanam. Campakkan aja ke belakang, bertunas. Walaupun terbalik. Batang ubi. Campak batang ubi. Besok pagi bertunas.
Orang mau bertanam di Madinah, setiap satu batang korma mesti ada satu keran air. Cantik, saya tengok merah. Rupanya di bawah tanahnya diambil dari tempat lain, disiram. Yang sudah ditanam di pot berbunga, baru dipindahkan ke tepi jalan. Tempat kita luar biasa. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman, bunga mawar, bunga melati, bunga ros. Tapi begitu tanah tandus, apa yang keluar? Pokok kaktus. Baunya tak ada. Mau dicium hati-hati, hidung awak bongkak. Duri. Siapa itu? Nuh alaihi salam. Bibit yang bagus tapi disemai di tanah yang tandus, lahirlah tanaman bernama Kan'an, anak durhaka. Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, ayo naik ke sampan bahtera perahu ayah. Ini akan datang banjir bandang, tenggelamlah kita nanti nak. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Aku tak perlu naik perahu ayah. Aku tak perlu naik sampan ayah. Ternyata Nuh tak sampai hati menengok anak akan tenggelam. Puncak bukit akan rata dengan permukaan air. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rab, ya Allah, inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Yang sampai dia mati tenggelam ya Allah. Apa jawab Allah? Innahu laysa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya tak soleh. Bapak ibunya sudah soleh insyaAllah. Sudah ngaji, sudah ke masjid. Tapi anak-anak kita yang mengisi kemerdekaan ini dari 1945 ke 2017, maka tak ada jaminan. Kalau hari ini masjid masih ramai memperingati 17 Agustus, saya tak tahu 2027, 2037, 2047 entah masih ada lagi orang di masjid entah tidak. Tapi kita husnuzon insyaallah masih ada. Amin. Siapa yang akan mengisi masjid nih Pak Ustadz 2037? Anak-anak yang dibawa sekarang. Tuh ada anak-anak di belakang. Tuh yang suaranya ada kecil di belakang. Mereka inilah yang akan membuat nanti 17 Agustus 2037. Mereka buat lagi. Mereka cek data. Dulu waktu 2017 siapa yang ceramah di masjid kita? Ustadz Somad. Ada nomornya enggak? Masih hidup enggak Ustadz nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad? Betul. Masjid kami Jalan Bakti mau buat acara 17 Agustus Pak Ustadz. Saya kalau mau kalian ajak panjat pinang tak sanggup lagi. Mau ceramah Pak Ustadz? InsyaAllah datang. Serius nih Pak Ustadz? Iya saya datang insyaAllah. Masih hidup Pak Ustadz? Masih lah. Mereka yang akan mengisi dunia ini. Kalau kita tinggalkan mereka dalam keadaan menyembah Allah, apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Ma ta'buduna min ba'di. Sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa nak? Nah, itu langsung jawab. Menyembah Allah. Menyembah apa kalian nanti? Banyak orang yang takut anaknya miskin, padahal rezeki dijamin oleh Allah. Banyak orang yang khawatir anaknya tak dapat jodoh, padahal jodoh dituliskan Allah. Tapi tak banyak yang khawatir anaknya menyembah apa, padahal akidah kita disuruh menanamkannya. Fa'abawahu, kedua orang tua, yuhawwidanihi, merubah anak jadi Yahudi, yunassiranihi, merubah anak jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubah anak jadi Majusi. Mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi. Kita yang menanamkannya sekarang. Sejak kapan? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil dibiasakan dia pakai celana rok setengah tiang itu, insya Allah. Sampai gadis setengah tiang juga roknya. Apa setengah tiang nih Pak Ustadz? Minimalis. Orang rumah minimalis, dia rok minimalis. Apa minimalis ke Pak Ustadz? You can see, you kamu can bisa si menengok. You can see, kamu bisa menengok ketiak anak gadis saya. Tak ada rasa malu sedikit pun.
Dulu orang Melayu kalau tak pakai baju kurung keluar rumah malu. Kalau tak berkain panjang malu. Sekarang zaman sudah terbalik, dia tak malu, awak yang menengok pula malu. Awak yang menengok malu. Udahlah umur 50, 55, 40 keluar rumah dipakailah baju you can see. Ketiak udah macam leher onta lah. Awak malu. Saya kalau dah menengok macam itu 2 hari tak lalu makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hebat Aceh. Mau tak mau, suka tak suka, salut angkat tangan kita dengan Aceh, sanggup dia buat perda syariah berbusana muslimah. Perda syariah tak boleh duduk ngangkang. Perda syariah turis bule dari Jerman mandi di tepi pantai di Aceh. Mandi mereka, datang polisi syariah bawa kain sarung. Boleh, Pak Le, come here. Kau kain sawong. Suruh pakai kain sarung, suruh tutup. Polisi razia, Satpol PP syariah mengontrol pakaian, kenapa bisa begitu? Ustaz Somad enak ceramah di masjid. Di masjid ceramah kan orang itu pakai jilbab semua. Mana ada orang tak berjilbab masuk masjid? Tapi nun yang di luar sana, bapak yang masih sekantor, itu tak bisa diceramahi. Cobalah bapak di kantor pada orang yang tak berjilbab. Lalu bapak pagi itu ceramah, Assalamualaikum warahmatullah. Orang berbisik, kau tak lama ni nampak. Bisa. Ke mall. Kalau saya pergi ke mall, mana mungkin saya ceramah di mall tu? Mungkin saya ceramah situ, tiba-tiba di tangga eskalator tu, Assalamualaikum warahmatullah. Udah ditangkap security, saya campakkan tu gitu. Nah ini bisa selesai dengan apa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? Anggota legislatif DPR yang duduk di sana di Jalan Sudirman. Yang membuat mereka duduk di sana siapa? Kita. Kita lah yang mencoblos mereka pakai paku. Dengan ini aku berjanji bersaksi bahwa orang ini layak mewakili aku untuk duduk di parlemen, kota, provinsi, pusat. Coblos. Makanya ibu sebelum nyoblos itu kan sholat istikharah dulu. Sholli sunnatal istikharah. Mana yang jadi ibu coblos? Iko Pak Ustaz. Kenapa itu? Gimana lah Pak Ustaz? Asal pejamkan mata, nama wajah dia nampak. Yang lain tak nampak? Enggak Pak Ustaz. Kenapa dia yang nampak? Dia yang udah ngasih jilbab 2 Pak Ustaz. Jilbab 2, rebana 1, kipas 1, jam dinding. Asal dibuka surat Yasin gambar dia di belakang. Patutlah yang lain tak nampak. Apa ibu yang dimuliakan Allah, kita bukan pilih dia karena dia kasih kita karpet masjid. Kita bukan pilih dia karena dia kasih kita jam dinding. Kita pilih dia karena dia berjanji mau memperjuangkan. Ustaz Somad, ya, saya rencana mau mencalek nih tahun nih Pak Ustaz. Bagus. Ustaz kenapa tak mau Pak Ustaz? Saya PNS, dosen tak boleh. Kira-kira apa saran Pak Ustaz kalau saya duduk nanti di situ? Kau perjuangkan Islam ini 3. Pertama, perjuangkan untuk supaya konversi bank menjadi bank syariah. InsyaAllah Pak Ustaz. Yang kedua, kau buatkan, masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum. SMP, SMA, S1, masukkan pendidikan agama. Jangan sampai anak-anak kita jahil agama. Ya Pak Ustaz. Yang ketiga, masukkan perda syariah berbusana muslimah di bumi lancang kuning. InsyaAllah Pak Ustaz. Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang tak pernah nelpon lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan gimana mengisi kemerdekaan ini, isi dia dengan perjuangan belum selesai. Mengusir Belanda senang, mengusir Jepang senang. Tapi mengusir bangsa kita sendiri yang tak peduli kepada agama tak bisa, karena dia bukan orang asing, sewarna kulitnya dengan kita, sama lisan lidah bahasanya, tapi isi kepalanya sudah diisi dengan sekularisme, liberalisme, tak peduli kepada agama. Oleh sebab itu kalau sampai hari ini kita masih punya RW, RT, wali kota, camat, bupati, lurah, gubernur masih peduli kepada agama, alhamdulillah. Berikut ini
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau mendampingi Gubernur Riau akan memencet tombol anak-anak Riau wajib membaca Quran dari maghrib ke isya dalam program provinsi bernama Maghrib Mengaji kepada seluruh koran agar tampil ke depan untuk memoto meliput. Pemencetan tombol. Habis pula baterai. Alhamdulillah, sejak pemencetan tombol sampai sekarang maghribnya mengaji. Anak-anak tak ada mengaji. Ini tak bisa. Masalah anak mengaji ini bukan tanggung jawab gubernur, pemprov, pemda, pemko. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Berapa kali bebuih mulut pengurus mengundang bapak ibu sekalian tolong antar anak-anaknya ke masjid. Guru mengaji sudah datang. Tak juga datang Pak Ustaz. Datanglah 1-2 orang ngantar anak. Bercelana pendek pula tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau lomba senam aerobik, banyak datang. Bukan sehat senam aerobik itu pagi kami. Saya tengok pakai teng 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 teng. Badan tak ada bergerak, biji mata bergerak tengok struktur senam. Ustaz ni macam pernah aja lewat pernah nengok. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa saya sudah 10 tahun. Dulu kuliah di Pekanbaru, Jalan Pelajar, IAIN Susko namanya. Sultan Syarif Qasim 1996. 1998 saya tinggalkan IAIN pergi ke Mesir. Pergi ke Maroko, berkeliling melanglang buana. 2008 bulan puasa balik ke Pekanbaru. Tak terasa 10 tahun. 98, 2008. 2008 balik Pekanbaru, sekarang sudah 2017. Cepatnya minta ampun. 19 tahun sudah. Maka ketika saya menengok kawan saya datang ke rumahnya, ada anak gadis satu. Itu siapa? Anakku, kata dia. Udah punya anak gadis dia. Begitulah cepatnya waktu ini berlalu. Yang dulu kita tinggalkan anak-anak, sekarang sudah jadi emak anak-anak. Yang dulu kita tinggalkan emak-emak, lisut dah. Yang dulu kita tinggalkan nenek-nenek, tak tahulah kemana udah pergi. Begitu cepat dunia ini. Lalu yang akan kita tinggalkan kepada dunia ini apa sesudah kita mati? Dulu ada mantan bupati, mantan gubernur, mantan segala mantan. Habis semua, disapu oleh malaikat maut. Tak ada kecuali. Tak ada pengecualian. Dulu waktu saya masih kuliah di Pekanbaru, umur-umur masih ganteng-gantengnya lah waktu itu. Tahun 95, 96, 97 saya di sini. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak sekarang mana Pak apa udah almarhum Pak Ustaz. Mana Pak apa sudah hilang Pak Ustaz. Mana hilang Pak Ustaz. Berganti, musim berubah, zaman berganti. Kita pun juga akan begitu. 20, 30 akan datang. Orang menengok di internet. Abdul Somad LC. Ustaz ni mana? Mati dah dimakan caci. Yang kita tinggalkan untuk Pekanbaru ni apa? Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita yang pernah kau bangun untuk agama Allah. Itulah yang akan menolong kau di hadapan Allah SWT. Saya tak tahu masjid ni entah siapa yang mewakafkan tanah, entah siapa yang mewakafkan keramik, entah siapa yang mewakafkan karpet, tapi yang jelas masjid ni megah mewah berdiri. Namanya kita tak tahu, tapi pahala yang mewakafkan membangun ini mengalir sampai madamatis samawati wal ard, langit di atas bumi di bawah, terbalik dia baru putus amal sampai akhirnya ditimbang di mizan meniti titian siratal mustaqim sampai akhirnya masuk ke dalam surga Allah mendapatkan ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim sampai diulang 3 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kenapa diulang 3 kali, Mak? Entahlah, dari mak kecil dah macam itu, baca aja lah. Ucapan selamat dari Allah untuk orang yang masuk surga karena meninggalkan kebaikan-kebaikan.
Yalah, Pak Ustadz kan Ustadz penceramah, bisa ninggalkan video ceramah, bisa ninggalkan tulisan ceramah. Kami kan bukan Ustadz ustazah. Ibu bukan ustazah, tidak LCMA, tak pernah kuliah di Mesir. Tapi murid ibu mengamalkannya. Murid ibu berapa orang? 2 cuman. Anak pertama, anak kedua. Nah, sebelum kau tidur malam cuci kaki, makan obat cacing. Dulu nasihat emak-emak kan begitu. Sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, makan obat cacing. Sekarang berilah nasihat yang berbau agama religius. Sebelum kau tidur nak, idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki. Setelah bersih nak, bentang sajadahmu, salat sunnat witir kau sebelum tidur 3 rakaat. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga qul. Enggak hafal mak, qul aja 3 kali. Qul. Mama pun qul juga 3 kali. Rupanya mak yang tak pula hafal. Jadilah miring tidur ke kanan ya nak, miring ke kanan. Sebelum tidur kau tampung tangan, qul huwallah sekali, qul falaq sekali, qul binas sekali, pangkal al-baqarah sekali, ayat kursi sekali, ujung al-baqarah sekali. Hembuskan ke tapak tangan, sapukan ke muka, menjaga diri daripada santet, dari hantu setan, hantu belau, belagu ganjang, nyeblorong, suster ngesot, dan lain sebagainya. Simple, sederhana, tapi sampai mati dia ingat nama kita. Batanglah dia balik bawa permainan yang tak pernah kita belikan. Dari mana nih? Dapat dari rumah teman tadi. Antarkan. Nanti di akhirat dia akan besar, kita akan pikul, nanti kita takut di hadapan Allah. Pergi balikkan. Begitu dulu orang tua kita mengingatkan kita. Sekarang orang tua enggak, mau bawa apapun silakan. Dari mana nih? Dari kawan. Besok ambil lagi ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari maghrib mengaji, maka anak-anak akan paham Quran. Ustadz yang membacakan ayat luar biasa, duduk anak dari maghrib ke isya. Berapa lama? Maghrib ke isya 45 menit. Bukan lama, kejap aja. HP mati, TV mati, stop. Di Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, saya tengok anak-anak mengaji. Imam Masjid Islamic Center, qori mendengarkan bacaan. Saya tanya ke bapak-bapak di situ, ini kok banyak betul anak-anak ini? Ya Pak Ustaz, ini gerakan gratis ini, anak-anak, orang tua. Bagus sekali programnya. Di Masjid An-Nur juga begitu, pas bulan Ramadan, ramai. Anak-anak disopkan di belakang. Di belakang tuh ada pula satu orang pakai jubah warna hijau, pakai topi panjang, megang rotan saya tengok. Oh jam. Pas saya dekati, Pak Ustaz, ini untuk apa? Saya bilang, untuk mukul anak-anak ini, enggak, lantai aja Pak Ustaz. Bagus program-program ini. Kemarin pas bulan puasa ada di Masjid Paripurna, itu dibuatkan pula program selama 10 hari anak-anak tak boleh keluar masjid. Solat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, azhar berjamaah, isya berjamaah. Lalu kemudian saya tanya, anak ini berapa lama? 10 hari ini kami embarkasi, mau semua orang mau berangkat haji Pak Ustaz. Bagus ini. Makanannya dari mana? Pas kami buat kepanitiaan, kami buatkan proposal, banyak yang ngasih makanan Pak Ustaz. Pakaian di mana? Ada pula satu laundry menawarkan cuci. Kepada seluruh peserta, bapak ibunya jangan pusing, pakaiannya akan ditanggung oleh laundry gratis. Tapi hanya pakaian anaknya saja, jangan pula emak ayahnya bawa pakaian di situ. Ini semua yang mengasih makanan, yang mengasih laundry, yang mengasih semuanya. Demi apa? Mencetak generasi. Kalaulah sudah dia dirusak oleh narkoba, zina, seks bebas, alamat kapal akan tenggelam. Habis, tak ada harapan lagi. Begitu dibukanya tutup lem, aroma bau lem menyengat yang kita pun tak tahan, itulah disedotnya masuk ke dalam.
masuk ke dalam, naik ke otak, terus berputusan kabel-kabel di dalam. Setelah itu tak ada harapan lagi. Dia pun bergoncang leteler, ditangkap oleh Pak Kapolsek, ditempeleng Pak Kapolsek, topak. Apa kata dia ke Pak Kapolsek? Saya tak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Urat kepalanya udah putus sudah. Apa lagi? Oleh sebab itu diisi kemerdekaan ini bukan kitanya mengisi dengan diri kita saja, tapi generasi yang akan datang. Oleh sebab itu ketika anak-anak muda di masjid ramai, berapa orang ramainya Pak Ustaz? Sampai 6.000 orang datang ke Masjid An-Nur waktu dihadirkan imam masjid qori hebat dari Masjid Salman Institut Teknologi Bandung. 6.000 orang. Ustaz ngitung, enggak, mereka buat laporan. 6.000 orang Ustaz Somad. Ramai sampai ke bawah-bawah semua, tak terhitung dah berapa sendal hilang. Lupa orang mana-mana tempat, saking kan hebatnya luar biasa. Ini anak-anak muda. Makanya kalau masjid belum punya program remaja masjid, betapa senangnya hati kita menengok dinding masjid. Kurban untuk tahun ini sudah 19 sapi. Alhamdulillah tahun ini untuk zakat fitrah dapat 2 ton. Tapi kalau ditanya untuk program pemuda mana? Saya ceramah di satu daerah di Panam, isinya anak-anak kecil semua. Saya tanya, anak mudanya mana? Udah habis diambil warnet Pak Ustaz. Tapi kalau kita lewat di karaoke, sampai tak muat parkir. Tengoklah di Subrantas tuh. Penuh. Pagi saya lewat, segitu banyaknya. Subuh jam 4 saya lewat, mau ke An-Nur, segitu juga banyaknya. Apakah anak itu tak balik-balik, atau mereka ganti sip? Itu anak siapa itu? Anak kemana kan kita itu yang di dalam itu. Bapak Ibu, dirazia oleh BNN. Masuk BNN ke dalam, menganggap mereka ini pesta narkoba. Maaf cakap, yang ditemukan di ruang karaoke itu bukan pesta narkoba, berzina mereka dalam. Ditulis di koran. Korannya mana Pak Ustaz? Lupa pula saya websitenya apa. Carilah situ. Siapa ini? Kenapa orang tuanya tak ada kontrol? Banyak orang menganggap sayang itu adalah dibelikan motor, dibelikan mobil, dibelikan gadget. Saya dulu kan tak senang oleh orang tua saya senangkan dia. Saya dulu jalan kaki berpanas-panas, saya belikan dia mobil. Saya dulu payah mau bercerita sama orang, saya belikan gadget. Sayang, salah kaprah. Akhirnya dia terjerumus dalam kehancuran yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merdeka artinya bebas kita meninggalkan mereka dalam keadaan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Bagaimana makna sejuk dipandang mata? Menengok jilbabnya panjang, menengok wajahnya bekas air wudu, mendengarkan suaranya baca Quran. Begitu dia datang, dia cium tangan, papa sehat, mama sehat, pakcik sehat, datuk sehat, nenek sehat. Sekarang kita ketemu dengan apa? Arisan, hari libur, hari Ahad, nenek ada, datuk ada, pakcik ada, makcik ada, ayah ada, keponakan ada, tapi tak ada ngobrol saling cerita. Silent generation. Terduduklah nenek sama datuk menonton, mengangu. Yang lain sibuk dengan dunianya masing-masing. Udah lama dia muak, bosan, difotonya pula nenek tadi. Kasihan. Apa tak hancur kita, kacau. Dulu orang kan ngobrol. Nak. Salam nak, tu ustaz datang nak. Ustaz, apa kabar ustaz? Cium tangan. Berapa kali saya bertamu ke rumah orang, tak lagi ada salam, tak lagi ada kalam. La salam wala kalam. Salam ustaz nak. Ustaz tu pula suruh cium tangan. Parah. Ini kalau tak kita atasi dari sekarang, hancur kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan heran nanti persaingan global internasional, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Kita berada di segitiga emas. Riau, Johor, Singapura. Jangan heran kalau kita akan menjadi tamu di rumah sendiri. Kenapa?
Karena kita tak punya sumber daya manusia. Maka yang sudah punya kekuasaan, punya harta, pakai menolong menyelamatkan ini. Kalau tidak, dia akan mati. Badannya tak mati, fisiknya tak mati, dia tetap utuh sempurna, tapi tak bisa dipakai untuk membangun negeri ini. Sekarang kalau ditanya, Riau kita bangga, semua pegawai kantor perusahaan swasta kalau sudah acara pisah sambut menangis mereka. Ustaz Somad besok datang ke kantor kami ya, Pak Anu mau mutasi ke Jawa ya. Begitu acara mau dilepas menangis. Bapak nangis kenapa? Sedih meninggalkan Pekanbaru Pak Ustaz. Sedih kenapa? Meninggalkan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, meninggalkan Dr. Mustafa Umar, meninggalkan Dr. Saidul Amin, meninggalkan Dr. Dalam hati saya tak pula disebutnya nama saya. Apalah Pak, dokter-dokter aja sebutnya. Mentang-mentang awak tak dokter tak sebutnya. Sedih kami Pak Ustaz. Di sini kan ada pengajian tafsir dengan Dr. Mustafa Umar. Saya di Masjid Ar-Rahman itu setiap hari Senin Selasa Anda bertanya mufti menjawab. Belajar Al-Quran kami dengan Ustaz Hardi Pak Ustaz. Bukan main lagi. Belum tentu kami dapat di sana macam ini Pak Ustaz. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita jadi ayam mati di lumbung padi. Padi tempat dia tinggal, bisa pula dia mati. Kenapa? Tak memanfaatkan ini. Makanya 14 tahun mengkaji tafsir IIU, International Islamic University, dari Al-Azhar Mesir ke IIU, balik ke Riau. Kalau mau jadi dosen guru besar ulama, cukup tinggal di Malaysia, balik mereka ke Riau. Dr. Mustafa Umar mengajarkan tafsir 3 malam berturut-turut di Masjid An-Nur. Ada tafsir Pak Ustaz, la ilaha illallah. Orang udah ngaji 10 juz, dia masih bertanya ada. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1 Madinah, S2 Madinah, S3 Madinah, 13 tahun di Madinah, ditarik oleh Jakarta, tak mau. Mau dipanggil jadi dosen guru besar, tak mau. Mau mengabdikan ilmu, balik ke Riau. Ikuti pengajian-pengajiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya memang Pak Ustaz untuk dokter-dokter ni yang selevel sama saya. Kalau cuma LCMA tak perlu lah Pak Ustaz. Tak apa-apa. Ini sekedar ceramah supaya kita mengisi kemerdekaan ini. Setelah dia sempurna, kalau sudah dia menjadi pokok kayu yang batangnya kuat, sekencang apapun anginnya kita tak akan ragu. Kenapa? Tak akan mungkin dia patah. Dia sudah berakar tunggal ke bawah, berpucuk ke atas, maka kita mati dalam keadaan tersenyum. Dia yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Tak terhitung tak berapa kali saya menjenguk orang sakit di rumah sakit. Anaknya mana? Itu Pak di luar. Apa dia di luar? Ini kan ruang ICU, mestinya dia di dalam. Tak nyaman dia di dalam Pak Ustaz. Hasilnya dia di dalam. Mati bapaknya, meninggal maknya, bukan dia sedih menangis, fotonya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi kawan-kawan, tolong like and share dan doakan orang tua. Kawan pun berdoalah pula, amin 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 amin. Ini doa-doa FB ini tak betul. Doa kok di FB. Mark Zuckerberg sudah bolak-balik mengatakan, jangan kalian berdoa di FB, aku tak sanggup mengabulkannya. Orang Islam tetap juga berdoa di FB. Ini semua adalah tanggung jawab kita. Bahwa hari ini kita punya sosial media, WhatsApp, Twitter, BBM, itu semua adalah alat menyebarkan pengajian. Oh, ini. Kalau dulu ngaji kan satu masjid selesai, tapi sekarang enggak. Yang hobi dengar suara saja 1, 2, 3, 4. Oh, saya kalau dengar suara ini ngantuk Pak Ustaz, saya mau nengok gambarnya. Ini gambar 1, 2, 3, 4. Entah ini aturan di masjid ini suara mesti 4, gambar mesti 4, Allahu a'lam. Yang jelas ada, mau kamera, mau HP, semuanya dipakai sehingga pengajian tetap bisa. Setelah nanti terkumpul dalam bentuk video, share bagi kawan, kirim sana, buat di blog, masukkan gini, masukkan ke Instagram, potong foto, potong, kirimkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sering ngirim-ngirimkan ceramah Ustaz ke kawan-kawan saya. Kau dengar apa enggak? Enggak, saya kirim aja. Dengarlah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik. Ini tradisi yang baik nih. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia akan dapat pahalanya dan dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya setelah ini. 17 Agustus, 17 Agustus, 17 Agustus. Tak tahu tak siapa yang pertama kali membuat ini. Tak Pak RW siapa, tak Pak RT siapa, tak pengurus siapa yang membuat. Tapi setelah meninggal dunia mengalir sebagai sunnah hasanah, amal khairiyah, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang memasang. Tapi biasanya kalau acara gini yang jadi bintangnya kan qori, pembawa acara, ustadz, Pak RW. Bukan banyak. Protokol, qori, Pak ustadz, Pak RW. Yang lain merasa amal kami tak ada Pak Ustadz. Yang paling besar jasanya dalam acara ini yang nyebarkan undangan lah. Baik undangan nyata maupun undangan yang gaib. Undangan nyata pakai kertas bagi ke rumah-rumah. Undangan gaib WhatsApp, Twitter, BBM. Hadiri pengajian tabligh, buatkan screenshot, buatkan sebar. Ini yang dia kirim. Tapi yang tampil ke depan kan Ustaz Somad. Assalamualaikum. Protokol, qari. Sama macam badan kita ini. Kata kulit, biarlah aku di luar. Kata bulu, biarlah aku di luar. Kata kulit, biarlah aku di luar. Tapi yang paling berperan jantung. Dan jantung tak pernah keluar. Bayangkan kalau jantung keluar. Ulah cabut semua. Tiang. Yang paling lunak, yang paling lembut cat. Kata cat, biarlah aku di luar. Semen, biarlah aku di luar. Tapi yang paling berjasa adalah besi dan kerikil di dalam. Kata besi, biarlah aku di dalam. Walaupun di sebagian masjid keluar juga besi. Jadi jangan sangka kalau acara begini, wah ini jasanya Pak RW, jasanya Pak Ustadz. Enggak. Banyak orang-orang belum pernah lagi protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari pemasang umbul-umbul. Belum pernah. Orang menganggap dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi saya bisa tahu di masjid ini acara kan ada umbul-umbul. Kalau tak ada, kadang lama masjid kita ingat lupa. Nurul Yakin, Nurul Yakin, Nurul Yakin, Nurul Yakin, Nurul Yakin. Hilang nurulnya, tinggal yakin. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah menyepelekan orang lain. Bisa kita bersama, bisa kita berbuat mengisi kemerdekaan ini karena beraneka ragam. Ada ustadz, ada ulama, ada penguasa, ada advokat, ada pengacara, ada ahli hukum, ada komputer, ada saintek. Pakai itu semua untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kau kuliah di mana? Di Fakultas Hukum. Oh, mantap. Kau kuliah di mana? Sains teknologi. Masuk neraka. Padahal gara-gara sains teknologi itulah acara Ustadz Somad ini bisa diupload ke YouTube, bisa ditonton di Twitter, di BBM. Kenapa? Karena kita kuasai semua. Maka kalau kita pakai ini semua sama macam aneka ragam tangan ini luar biasa. Nah, ini penguasa nih. Karena penguasa ini main tunjuk-tunjuk aja. Kau pasang umbul-umbul, kau sebarkan undangan, kau pasang karpet, kau pasang ini, pasang aja. Nah, telunjuk. Kalau sudah telunjuk bekerja, insya Allah. Tapi ini kan ada. Ini siapa nih? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan suka. Gimana persiapannya Bu? Mantap. Mantap. Ibu ini suka dipuji. Ulama mana? Ini ulama. Ulama ini tak boleh ke kiri, tak boleh ke kanan. Ulama harus di tengah, mengayomi semua. Makanya kalau saya ini rawan sama ulama nih menjelang Juni 2018 nih. Ustadz Somad, bisa kita ke sana sebentar sosialisasi? Mohon maaf tak bisa Pak. Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini anak muda. Kenapa anak muda? Anak muda ini suka berhias, makanya cincin dipakai di sini. Pemasangan cincin oleh kedua mempelai. Tak pernah orang masang cincin sini. Penguasa ada, ulama ada, anak muda ada, ibu-ibu perempuan ada. Lalu ini siapa? Ini orang lemah. Orang lemah pun ada juga manfaat. Kalau tak ada dia siapa ngorek telinga? Siapa ngorek hidung? Takkan ngorek hidung pakai ini besar betul loh.
Ma khalaqnakum abatha. Tak ada satu pun yang kami ciptakan kau sia-sia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Kita pandang orang itu dengan pandangan rahmah. Pandanglah mereka sebagai saudara. Barulah kita bisa mengisi Islam, memuliakan bukan hanya manusia saja. Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukannya. Jangan lewat kata Sulaiman. Pasukannya heran. Ada apa Sulaiman? Aku dengar suara. Apa yang kau dengar? Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Hai para semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang. Nabi Sulaiman menahan tentaranya jangan lewat karena dia dengar pasukan semut sedang mau masuk sarang, takut terpijak sarang-sarang semut. Tengok. Jadi kalau bapak sekarang pimpinan perusahaan, kepala dinas, menengok tukang sapu, menengok office boy, menengok tukang cuci, menengok menyepelekan orang, belum tentu lagi kita lebih dulu masuk surga daripada mereka. Semut aja begitu. Makanya dalam Islam diajarkan, kalau kau lihat ada gelas, masuk semut ke dalamnya, lalu kau keluarkan semut itu, kau sedang berbuat rahmat, kasih sayang kepada hamba Allah. Pergi ke bukit, hari libur, outbound, nampak lubang tanah, tengok kiri kanan tak ada orang, iseng kencing di lubang tanah. Tak boleh. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Boleh jadi dalam lubang tanah itu ada semut sarang serangga. Mereka sedang memperingati 17 Agustus. Bayangkan ada anai-anai serangga semut yang sedang walimah di dalam. Yang percintaan mereka penuh dengan peristiwa heroik. Tiba-tiba datang banjir bandang, angin topan dan puting beliung. Pernah tak terpikirkan orang tentang itu? Pernah tak orang berpikir tentang itu? Ini kan binatang semua ini. Dalam Islam kita diajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu bercerita tentang merdeka terlalu sepele. Kalau merdeka dari Belanda, merdeka dari kejahilan, merdeka dari menyepelekan orang lain, merdeka dari diperturutkan hawa nafsu, merdeka daripada meninggalkan anak cucu menantu dalam keadaan tak paham agama, sehingga kita mati dalam keadaan terbebaskan. Agama yang membebaskan adalah agama Islam. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang pas jam 6 kurang 15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit 1 jam, sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Cuman pengurus ni pandai, dicabutnya pula tulisan 600. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sudah selamat daripada ini, belajar, mengkaji sampai pada akhirnya mengamalkan. Tapi amal yang sudah banyak tak juga bisa menolong tanpa keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makanya sebelum masuk masjid menyebut nama Allah. Bismillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Keluar nanti sebut juga nama Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar dari rumah, aktivitas bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita pada petang ini. Mudah-mudahan akan menjadi pelajaran berharga. Saya mohon maaf atas keterlambatan kedatangan saya. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.